Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Satria Septurianto dan teman saya nanti ada Noval akan memperkenalkan diri, akan mempresentasikan proyek akhir dari kami berdua yang berjudul rental sepeda gitu. Jadi kita lanjut saja. Di sini nanti ada dua menu, yaitu ada masuk sebagai admin dan masuk sebagai penyewa gitu. Jadi nanti di menu satu atau menu admin nanti akan dijelaskan oleh teman saya itu Noval. Ya, monggo Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Dwi Ariananto. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian menu admin. Oke, langsung saja. Nah, di sini tampilan awal menunya yaitu ada masuk sebagai admin. Jadi kita pilih satu ya, nomor satu, pilih satu. Ini kemudian sistem close, ulang sama dengan true. Nah, karena kita pilih satu, jadi kita akan masuk ke statement pengendalian if yang if pilih sama dengan satu. Nah, saat masuk ke statement pengendalian if, yang pertama kita jumpai yaitu ada statement perulangan dual. Nah, saya dual ulang ya, dual ulang. Oke. Nah, saat masuk ke dual itu sistem close. Nah, jadi sini kan sistem close ini nutup ini yang awal tadi ya, ini awal tadi. Nah, ini sistem close di sini nanti fungsinya untuk sama seperti meng-close awal, tapi meng-close menu-menu yang lain pada ada switch ini. Jadi kita masuk, yang pertama kita masuk ke switch cache, yaitu kita masuk ke function admin. Function admin di sini. Nah, di sini admin ada menu pilih. Pertama ada integer pilih, itu pendeklarasian pilih sebagai integer. Nah, di sini menu awal admin itu seperti ini ya guys. Nah, jadi ada tambah sepeda, daftar sepeda yang tersedia, proses antrian, kemudian ada riwayat sewa selesai, kemudian hapus riwayat selesai. Kemudian di sini ada menu exit. Nah, jadi kita akan presentasikan urut ya, satu tambah sepeda itu case 1. Jadi case 1 ya, menu 1 itu menu tambah sepeda yang akan tampil awal itu out menu tambah sepeda seperti ini. Kemudian ada pemanggilan function tambah sepeda, jadi kita masuk ke function tambah sepeda. Kita tutup dulu ini. Nah, function tambah sepeda ini ya guys. Nah, ini ya teman-teman, function tambah sepeda. Saat masuk ke function tambah sepeda, yang pertama kali akan kita jumpai yaitu ada pendeklarasian enKey sebagai type letter sepeda, kemudian pendeklarasian nama plat sebagai string, kemudian di sini ada sin.ignore. Di sini fungsinya agar saat kita menginputkan atau mengsin string pada getLine sin nama dan getLine sin plat, ini tidak error nanti jadinya. Nah, di sini kita out nama sepeda. Nah, gini kita masukkan nama, kemudian platnya. Kemudian di sini ada enKey sama dengan new tab sepeda, kemudian di sini ada nama sepeda enKey, yaitu berarti node-nya nama sepeda kita isikan dengan nama tadi yang kita inputkan, kemudian plat sepeda diisikan dengan plat yang sudah kita inputkan nanti. Kemudian di sini ada statement pengendalian if view kosong sepeda. Nah, di sini ada function pemanggilan function view kosong sepeda. Nah, di sini functionnya itu bertipekan boolean ya, jadi hanya membawa nilai true atau false aja. Nah, di sini ada view kosong sepeda jika awal key sepeda sama dengan 0. Jadi jika node-nya itu 0, node awal key sepeda itu 0, maka queue kosong sepeda ini membawa nilai true. Nah, jika atau awal queue sepeda tidak sama dengan 0, maka false. Jadi di sini
true ya, karena belum ada. Nah, jadi sini Q, jadi awal Q sepeda, maka awal Q sepeda sama dengan NQ ini terproses. Nah, jika awal Q kosong sepeda ini false, maka statement if yang ini tidak kita jalankan, langsung masuk ke else. Di else ini ada akhir Q sepeda next sama dengan NQ, jadi next akhir itu kita isikan dengan NQ, kemudian akhir Q sepeda sama dengan NQ, akhir Q sepeda next sama dengan 0, jadi akhir nextnya pada Q itu pada akhir Q sepeda sama dengan 0. Dan di sini jumlah sepeda. Nah, jadi saat kita menambahkan sepeda, jumlah sepedanya nambah jadi 1 gitu kan, jumlah sepedanya 0 pertama. Nah, jadi function tambah sepeda selesai ya. Kemudian menu kedua yaitu menu daftar sepeda yang tersedia. Jika kita pilih nomor 2 atau menu daftar sepeda yang tersedia, maka akan yang pertama kali kita jumpai itu ada layout menu cetak daftar sepeda, sepertinya menu cetak daftar sepeda. Kemudian di sini ada pemanggilan function cetak Q sepeda. Jadi kita masuk ke cetak Q sepeda. Ini kita tutup dulu. Nah, cetak Q sepeda. Nah, saat kita masuk ke cetak Q sepeda, pertama kali akan kita jumpai yaitu adalah pendeklarasian I sebagai integer. Di sini nilainya 0. Kemudian pendeklarasian bantu sebagai TPTR sepeda. Kemudian di sini akan kita jumpai statement pengendalian if yaitu Q kosong sepeda. Nah, kita lihat Q kosong sepeda tadi ya. Q kosong sepeda itu boolean sama tadi. Jika kosong maka akan membawa nilai true, jika ada isinya maka akan membawa nilai false. Nah, karena jika kosong atau pada Q kosong sepeda ini true, maka akan tersiratkan maaf sepeda masih belum tersedia. Nah, jika di sini tidak kosong atau false, maka statement if ini tidak kita jalankan dan akan kita lompati masuk ke statement else langsung. Nah, di sini ada pendeklarasian found sebagai boolean. Di sini nilainya false. Kemudian di sini ada deklarasi pengisian bantu sebagai awal Q sepeda. Nah, kemudian di sini ada tabelnya ya, tampilan tabel awal seperti ini, ada nomor, nama sepeda, kemudian plat sepeda. Nah, kemudian di sini ada statement perulangan dual. Sini I++ karena I-nya 0 dan I++ berarti jadi 1, nilai I-nya jadi 1. Kemudian di sini ada cout, setw, I. Nah, ini sini akan kita tampilkan di sini nantinya, yaitu 1, nomor 1. Kemudian di sini ada bantu nama sepeda. Jadi not nama sepeda nanti akan kita tampilkan di sini dan plat sepeda akan kita tampilkan di sini. Dan di sini bantu sama dengan bantu next. Kemudian sini akan terulang jika bantu tidak sama dengan 0. Itu akan terus terulang dualnya jika bantu tidak sama dengan 0 atau bantu tidak sama dengan 0 ini true. Nah, jika sudah statement perulangannya, maka function cetak Q sepeda di sini selesai. Nah, kemudian menu selanjutnya itu menu 3, yaitu menu proses antrian rental sepeda. Tapi sebelum itu kita diharuskan menginputkan dulu pada menu penyewa atau masuk pada menu penyewa awal tadi. Jadi silahkan Mas Abdul. Nah, yang kedua jadi kita lanjut saja yang kedua, yaitu di menu penyewa. Di menu penyewa ini kita langsung saja di sini saya akan langsung menjelaskan di menu 2 ini penyewa. Jadi di sini ada pilih. Jadi kita sebagai user akan memilih nomor, yaitu nomor 1 atau nomor 2. Nah, jadi di sini maksudnya if pilih sama dengan 1 ini maksudnya di admin. Jadi kita masuk ke else if pilih sama dengan 2. Di do-nya ini ada switch penyewa. Jadi kita masuk ke void penyewa atau
fungsi penyewa gitu. Penyewa. Oke. Nah, ini kita langsung masuk ke fungsi penyewa. Jadi ini ada integer pilih, nanti masuk ke pilih tadi nomornya. Jadi masuk sini cout penyewa. Ini ada menu lagi. Yang pertama ada antrian sewa sepeda, yang kedua daftar antrian, yang ketiga ada exit. Itu pilih masuk scene pilih, sistem CLS, return pilih. Jadi pilihnya nanti akan di return ke atas, ke sini. Nah, di sini. Nah, yang pertama itu case one. Case one ini jika kita masuk ke menu antri sewa sepeda gitu. Jadi kita pada saat masuk di toko ini kita harus antri terlebih dahulu, seperti pada saat kita antri di dokter ataupun rumah sakit gitu. Langsung masuk di sini ada menu antri rental gitu. Menu antri rental. Jadi terus masuk ke envoy, fungsi envoy. Kita langsung masuk envoy. Nah, di sini ini ada pendeklarasian variabel ng, terus string nama, ID, terus ada scene ignore, terus cout nama penyewa, getLine scene nama. Jadi ini ada, kenapa ada scene ignore, karena ini untuk sebagai pembatas antara pendeklarasian string dan char gitu kan. Ini ada string nama dan ID, terus ini ada cout nama penyewa. Jadi di sini ada charnya kan, nama penyewa itu masuknya di nama, sedangkan nama itu jenis variabelnya ada char gitu. Terus cout ID penyewa, getLine scene ID, terus ng new type way. Jadi di sini kita deklarasikan node baru yaitu bernama ng, terus ng di sini ng next nama penyewa sama ada nama. Jadi node setelah ng itu ada nama, terus node ng setelah nama penyewa itu ada nama, terus ng namanya ID penyewa sama dengan ID gitu. Terus if kue kosong awal kue, jadi ini masuk ke fungsi kue kosong. Nah, di sini bool. Jadi ini kue kosong itu masuknya di bool. Jadi nanti hasilnya itu antara true dan false gitu. Yang di sini if awal kue sama dengan nol, returnnya true. Jadi jika dalam antrian awal kue ini maksudnya kan node awal gitu istilahnya, node awalnya jika sama dan 0, jadi returnnya true gitu. Jadi jika awal kue tidak sama dan 0, jadi maksudnya returnnya false. Jadi kita masuk ke di sini, masuk ke program tadi lagi, kue. Nah, ini masuk di sini. Ini tadi akan menghasilkan antara true atau false gitu. Jadi awal kue sama dengan ng. Di sini ada pendeklarasian awal kue sama dengan ng gitu. Jika tidak, masuknya di sini else akhir kue next sama dengan ng. Akhir kue sama dengan ng. Nah, akhir kue next sama dengan 0. Jadi akhir kue next sama dengan 0. Jadi istilahnya addressnya sama dengan 0 atau infonya sama dengan 0 gitu. Masuk kue, sudah masuk kuenya. Langsung daftar antrian.
Bentar, ini masuk ke penyewa. Nah, di sini lihat antrian. Jadi kita tadi kan udah masuk NQ break, nanti masuk ke lihat antrian. Nah, lihat antrian ini masuknya di void cetak kue. Masuk lagi cetak kue. Jadi sini ada cetak kue, terus ada pendeklarasian variabel string, variabel nama dengan jenis string, terus integer tunggu 0, i 0, terus si out masukkan nama Anda. Jadi kita suruh ini akan men-shoutkan nama Anda. Gitu, terus tptr bantu if kue kosong, terus shout tidak ada antrian, jadi kita masuk ke kue kosong. Kue kosong tadi masuknya ke pool. Nah, di sini jika awal kue sama dengan 0 returnnya true, jika tidak returnnya false gitu. Jadi masuk di sini lagi nah di sini masuknya di sini. Jadi tadi ini hasilnya antara true dan false gitu. Nah, jadi jika seperti itu, si out tidak ada antrian gitu. Karena tadi di sini di bool kue kosong awal kue sama dengan 0. Jika return to masuknya di sini tadi di if ini, terus jika else nanti masuknya return false, jadi masuknya di sini. Else bool found sama dengan false itu. Nah, di sini sudah dideklarasikan lagi found sama dengan false, terus bantu sama dengan awal kue. Jadi nama bantu nanti sama dengan awal kue itu, sebagai not awal gitulah istilahnya. Nah, si out ini masukkan si out, terus si no nomor, nama, ID, identitas. Jadi di daftar antriannya nanti akan ada seperti ini. Terus do if bantu nama penyewa sama dengan nama. Nah, jika font sama terus hasilnya ini ada true, terus tunggu i++ gitu. Jadi i++ ini maksudnya di sini ini tadi, di sini nanti. Jadi nanti nomornya bisa menambah lagi karena ini ada perulangan dual gitu. Nah, jadi jadi ini nanti yang pertama, langkah pertama kita jalankan terlebih dahulu, baik itu bantu tidak sama dengan 0 atau tidak. Jadi ini kita jalankan terlebih dahulu, terus baik itu while masuk bantu, jika bantu tidak sama dengan 0 nanti masuk lagi gitu. Gitu, terus masuk jika else i++ gitu. Jadi tetap bertambah nomornya nanti. Si out set 3, jadi ini maksudnya biar rapi, biar sama dengan tabelnya ini. Terus i, jadi ini masuk nomor, terus set sw bantu nama penyewa, bantu nama penyewa. Jadi masuknya di nama ini nanti, nama penyewa. Terus ini ada bantu ID penyewa, itu di ID nanti masuknya. Terus di sini bantu next. Jadi nanti ini ada deklarasi bantu sama dengan bantu next. Well, bantu tidak sama dengan 0, terus masuk lagi ke sini. Jadi
ini nanti akan maju terus gitu, maju terus ke node selanjutnya itu jika bantu tidak sama dengan 0, nanti akhirnya nanti masuk ke perulangan lagi gitu. Nah, terus di sini ada if, jika if tidak found, tidak istilahnya tidak ditemukan itu. Nah, jadi cout-nya data tidak ditemukan gitu. Jika else if tunggu lebih dari 0, jadi maksudnya cout Anda harus menunggu gitu. Jadi jika nanti tunggunya 0, maksudnya jadi nanti itu dalam sistemnya jika tunggu sama dengan 0, maksudnya jadi Anda bisa langsung ke proses atau ke kasirnya gitu, memproses penyewaan sepeda gitu. Jadi jika tidak tunggu lebih dari 0, nanti maksudnya ini Anda harus menunggu, terus maksudnya tunggu beberapa ini, maksudnya tunggu itu berapa antrian lagi, antrian depan Anda gitu. Else masuk ke cout, sekarang giliran Anda, silakan menunggu proses dari kasir. Jadi langsung masuk ke sistem pause. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai menu penyewa, di menu penyewa. Kemudian jika sudah menginputkan pada menu penyewa, maka pada proses ini bisa kita jalankan. Ini ya, saat kita milih proses antrian, maka kita masuk ke switch case 3, case nomor 3 ini, menu proses antrian rental sepeda. Nah, tampilan awal saat kita masuk ke menu 3 adalah adanya cout menu proses antrian rental sepeda. Kemudian di sini ada pemanggilan function proses. Jadi kita masuk ke function proses. Di sini kita tutup dulu function cetak queue sepedanya. Nah, proses. Nah, ini function proses ya, void function proses. Pertama kali di sini ada pendeklarasian confirm sebagai yang bertipekan char. Kemudian di sini ada statement pengendalian if jika jumlah sepeda kurang dari sama dengan 0, maka akan cout sepeda belum tersedia. Nah, karena tadi mungkin kita belum menginputkan kan tadi jumlah sepedanya tidak plus, jadi jumlah sepedanya masih 0. Karena masih 0, maka akan masuk ke statement pengendalian if yang ini dan akan keluar cout sepeda belum tersedia. Nah, jika di sini false, maka statement pengendalian if ini tidak kita jalankan, akan menuju ke else if ini, dicek queue kosong. Apakah queue kosong? Nah, queue kosong tadi seperti yang sudah dijelaskan teman saya Mas Sabtu tadi, jika queue kosong membawa nilai true, maka cout tidak ada antrian. Nah, jika queue kosong ini false atau sudah ada queue-nya, maka kita akan masuk ke else if berikutnya. Pengecekan else if berikutnya itu queue kosong sepeda. Nah, di sini jika queue kosong sepedanya membawa nilai true, maka akan cout sepeda belum bisa disewa. Seperti itu. Kemudian jika queue kosong sepeda ini false, maka else if tidak kita jalankan, langsung menuju ke statement else yang ini. Nah, saat kita masuk ke else, yang akan kita jumpai pertama itu adalah cout jumlah sepeda yang tersedia. Kemudian di sini ada jumlah sepedanya, kemudian satuan unit itu. Kemudian di sini ada ID identitas, nama, nomor identitas. Nah, di sini nama awal queue, nama sepeda. Nah, kenapa di sini awal queue? Karena yang akan kita proses dulu itu adalah queue yang awal atau penyewa yang menginputkan datanya terlebih dahulu. Jadi seperti halnya antrian-antrian yang lain yang datang duluan, maka akan prosesnya akan melakukan proses terlebih dahulu, seperti itu.
Nah, di sini awal queue nama penyewanya, nama penyewa akan ditampilkan di sini, kemudian ID penyewa juga akan ditampilkan. Kemudian di sini ada data sepeda sih, ada merek sama plat. Nah, sama seperti tadi awalnya queue awal yang akan diproses terlebih dahulu. Di sini ada nama sepeda dan plat sepedanya. Kemudian di sini ada confirm, yaitu akan apakah Anda ingin melakukan proses terhadap antrian tersebut. Jika pilih Y, maka akan masuk ke confirm ini. Lower confirm sama dengan Y, maka statement if ini akan kita jalankan. Nah, di sini akan cout proses berhasil. Jika sudah tertampil, kemudian kita melakukan confirm dengan mengetikkan huruf Y tadi, maka akan terkonfirm ini ya, masuk ke statement ini dan akan muncul proses berhasil. Kemudian selanjutnya itu ada push. Nah, di sini ada pemanggilan function push dengan membawa nama penyewa, kemudian ID penyewa, nama sepeda dan plat sepeda. Kemudian di sini ada pertama berarti kita ini dulu ya, masuk ke function push dulu. Nah, di sini function push ya. Nah, di sini kan push tadi membawa nama, ID, merek dan string. Kemudian pertama kali saat kita masuk ke function push, yaitu ada pendeklarasian NK sebagai TPTR stack. Kemudian di sini ada NS sebagai TPTR stack. Kemudian di sini ada NS sama dengan new tab stack. Kemudian di sini nama kita isikan dengan nama, kemudian NSID kita ID, kemudian not merek kita isikan dengan merek, dan plat kita isikan dengan plat. Kemudian di sini ada pendeklarasian if stack kosong, berarti awal stack sama dengan NS gitu. Kemudian jika stack kosongnya false, maka else akan kita jalankan, yaitu akhir stack next sama dengan NS. Akhir stack NS sama akhir stack sama dengan NS. Ini kemudian akhir stack next sama dengan null. Jadi pada akhir stacknya itu nextnya kita isikan dengan null. Nah, jika function push sudah selesai, maka masuk ada pemanggilan function DQ. Kita lihat ke DQ. Nah, ini ya. Nah, DQ. Nah, saya akan jelaskan. Di sini function DQ itu menghapus queue yang sudah terproses. Jadi queue yang tadi kita inputkan pertama kali, yang kita proses pertama kali, kemudian di DQ sini, maka pada proses antrian menu antrian yang tadi akan hilang karena sudah terproses, jadi kita hapus seperti itu. Dan sama halnya dengan DQ sepeda. Jadi queue sepeda yang awal tadi kita proses akan terhapus ya. Nah, ini sama ya, jadi queue sepeda awal tadi kita sudah proses dan kita hapuskan queue-nya karena sudah terproses seperti itu. Kemudian di sini jumlah sepedanya kita min karena kita nanti akan kita ulang lagi saat awal menginputkan. Nah, di sini berarti proses sudah selesai. Kemudian menu selanjutnya yaitu adalah riwayat sewa selesai. Jadi di sini akan menampilkan proses. Jadi yang push tadi akan masuk ke riwayat sewa selesai, dan hapus tadi akan menghapus pada bagian ini, daftar sepeda yang tersedia. Itu jadi push tadi masuk ke riwayat sewa selesai. Nah, saat kita masuk ke menu 4 atau menu riwayat sewa selesai, yang pertama kali akan kita lihat yaitu adalah checkout menu sepeda yang disewa. Nah, ini kemudian ada pemanggilan function cetak stack.
kemudian kita menuju ke cetak start. Ini kita tutup dulu. Nah, cetak start. Nah, saat pertama kali kita masuk ke function cetak start, yang pertama kali akan kita jumpai yaitu adalah pendeklarasian show yang bertipekan char, kemudian pendeklarasian bawah bantu puncak sebagai dptr stack. Kemudian di sini ada statement pengendalian if. Jika stacknya kosong maka akan muncul tampilan belum ada riwayat tersimpan. Jika sudah ada stacknya atau stack kosong di sini false, maka statement else kita jalankan. Nah, saat masuk ke statement else, yang akan kita jumpai pertama itu adalah pendeklarasian i sebagai integer. Kita isikan nilainya yaitu 0, kemudian bawah sini sebagai awal stack dan puncak sebagai akhir stack. Jadi kita ibaratkan ini itu seperti tumpukan, yang paling bawah itu yang awal, yang paling puncak itu yang terakhir. Kemudian saat tampilan tabelnya itu seperti ini, ada nomor, ada nama sepeda, ada plat sepeda, nama penyewa, ID sepeda. Kemudian jika sudah ini akan masuk ke statement pengendalian if bawah tidak sama dengan puncaknya, maka akan masuk. Nah, pertama kali saat kita masuk ke statement pengendalian if, yang akan ini ada statement perulangan dual, kemudian di sini ada i plus plus, i yang awal tadi kan 0, nah jadi sini i plus plus menjadi 1 ya. Kemudian si out i1 berarti akan muncul di sini nanti di bawahnya nomor. Kemudian di sini ada puncak, itu ada merek, puncak merek apa not mereknya akan kita tampilkan sini. Kemudian plat, sini ada nama dan ID. Kemudian bantu sama dengan bawah. Nah, di sini ada masuk statement pengendalian while. Jika bantu next tidak sama dengan puncak, maka bantu sama dengan bantu next. Jadi akan mengulang terus seperti itu, mencari sampai bantu sini sama dengan bantu next ini sama dengan puncak. Nah, jika sudah sama dengan puncak, maka while terhenti, kemudian puncak sama dengan bantu. Nah, kemudian di sini selesai pada ini ya, sudah selesai bantu. Kemudian sini while-nya bantu tidak sama dengan bawah. Nah, jika bantu tidak sama dengan bawah, maka statement do while di sini akan terus terjalan sampai bantu sama dengan bawah, seperti itu. Nah, kemudian if selesai, kemudian akan kita siapkan seperti ini, nama, merek, i merek, plat, nama, ID tadi sama. Nah, jika sudah, maka else, pada statement else sudah selesai. Kemudian di sini ada cetak sebagai char, pendeklarasian cetak sebagai bertipekan char. Kemudian di sini ada cout, cetak file. Nah, sini kita akan mencetak file ya. Ini jika y, maka masuk ke function cetak file. Kita coba masuk ke cetak filenya. Cetak file. Nah, saat masuk ke cetak file ini sama saja seperti halnya cetak queue tadi. Hanya saja di sini kita akan membuat file. Ini namanya itu riwayat.txt ya, riwayat.txt. Nanti kita akan mencetakkan data queue tadi yang sudah terproses, maka akan kita bentukkan file untuk fungsinya nanti sewaktu-waktu barangkali kita ingin melihat riwayat-riwayat nama sepeda dan penyewanya yang sudah terproses, bisa kita buka lagi pada riwayat.txt ini. Ini strukturnya hampir sama seperti cetak queue tadi, cetak stack saya. Nah,
kemudian selesai ya pada cetak start. Nah, jika sudah berarti hapus riwayat sewa. Hapus riwayat sewa ini masuk ke ini case 5. Nah, saat kita masuk ke case 5, pertama kali akan kita jumpai itu adalah hapus riwayat sewa sepeda. Kemudian di sini ada kita jumpai function, pemanggilan function pop. Kita masuk ke pop. Nah, ini kita tutup. Nah, pop. Nah, sini pop itu pop di sini menghapus riwayat sewa tadi. Jadi yang sudah kita push dari queue, kemudian kita pushkan ke stack tadi, kemudian pada riwayat kita masukkan push stack ke riwayat. Nah, pada riwayat itu kita akan hapus di sini. Jika kita masuk ke menu hapus riwayat ya. Nah, seperti ini, hapus. Sama saja halnya seperti hapus pada queue tadi, tapi di sini kita hapuskan riwayat dan menggunakan confirm. Jadi kita nanti akan ditanya apakah sini ya, apakah ingin menghapus riwayat tersebut. Di sini ingin menghapus riwayat tersebut. Nah, jika Y, maka akan terhapus riwayatnya. Gitu. Jadi function pop sudah. Jadi sudah selesai ya untuk case 6 ini, yaitu ulang, maksudnya exit ya, exit dari admin, kemudian akan mengulang ke menu awal tadi. Nah, jadi untuk penjelasan source coding sudah selesai. Kemudian saya akan demokan penggunaan programnya atau tampilan dari programnya, kita akan demokan bersama-sama. Nah, seperti ini ya, tampilan awal selamat datang. Nah, seperti ini. Kita langsung saja demokan, yaitu ini masuk ke tambah sepeda, misal saja polygon, plat sepedanya misal 111 ini. Kemudian kita melihat dulu apakah sudah terinput. Nah, sudah ya. Jadi kita, nah, untuk mengakses proses antrian di sini kita coba aja dulu. Nah, tidak ada antrian, berarti kita harus menginputkan dulu pada bagian penyewa. Ini misal antri sewa, nama penyewa misal Joko, ID-nya 123. Ini misal. Nah, kita lihat Joko. Ini ya, sudah terinput, berarti orderan Anda silakan menunggu proses dari kasir. Oke. Kita masuk ke admin lagi dan melakukan proses antrian. Nah, ini melakukan proses terhadap antrian, kita langsung saja proses berhasil. Kemudian kita lihat apakah sudah selesai riwayat sewanya. Nah, di sini sudah selesai ya. Kemudian jika ingin mencetak file, kita pencet Y. Nah, jika seperti ini maka cetak file sudah berhasil. Dan kita lihat juga pada begini, riwayat.txt. Nah, sudah berhasil menjadi file ya, file dengan extension txt. Dan nah, kemudian ini coba kita lihat lagi ya, masih ada ya. Kemudian kita hapuskan riwayat sewanya, hapus ya, riwayat berhasil dihapus. Kemudian kita lihat 4, apakah masih ada atau sudah berhasil. Nah, belum ada riwayat resiman, berarti untuk yang sebelumnya tadi sudah berhasil terhapus. Nah, mungkin hanya seperti itu saja. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.